Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Timnas Vietnam cuma bisa tahan imbang timnas Jepang dan gagal lolos Piala Dunia 2025 di Qatar. Pelatih Vietnam sebut percuma juara Piala AFF, tapi tidak masuk Piala Dunia U17 seperti timnas Indonesia. Bikin bangga, Mirza Firjatullah pernah belajar sepak bola sampai ke Jepang dan Spanyol. Pantas saja penampilannya di timnas Indonesia bagus seperti pemain-pemain kelas dunia. Bangga, Greg Nwokolo berterima kasih pada Shin Tae-yong yang bisa bentuk mental fisik timnas Indonesia. Ex-pemain timnas ini mengaku di zamannya mental pemain timnas lembek karena jarang dilatih. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Tidak hanya Indonesia, timnas Vietnam juga tengah berjuang di ajang Piala Asia U17. Sebelumnya, mereka telah menghadapi Australia dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Duel kedua tim berakhir tanpa pemenang setelah skor tetap imbang 1-1 hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini menunjukkan bahwa Vietnam masih belum stabil dalam hal penguasaan bola dan menyerang. Dan baru-baru ini, timnas Vietnam U17 kembali menghadapi tantangan berat saat bertemu Jepang U17 dalam laga kelanjutan Piala Asia U17. Bermain di Orchard Sport Club Stadium, Taif, Arab Saudi, pada Senin malam, Vietnam dengan susah payah hanya bisa menahan imbang tim Samurai Biru. Mulai babak pertama, Jepang langsung menunjukkan dominasinya. Mereka berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-16 lewat aksi Minato Yoshida, yang kembali mencatatkan namanya di papan skor, setelah sebelumnya mencetak 2 gol di turnamen ini. Permainan kombinasi umpan pendek yang diterapkan Jepang membuat Vietnam kesulitan keluar dari tekanan. Sepanjang pertandingan, Jepang terus mengendalikan jalannya laga dengan penguasaan bola yang lebih baik. Vietnam berusaha mencari celah untuk menyamakan kedudukan, tetapi pertahanan rapat lawan membuat mereka sulit mengembangkan permainan. Hingga pada menit 96, Vietnam mendapatkan hadiah penalti dari wasit, sehingga bisa menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Di samping itu, pelatih timnas Vietnam U17, Cristiano Roland mengakui bahwa pertandingan terakhir yang mereka jalani ini merupakan laga yang sangat menantang. Menurutnya, timnya mengalami kesulitan besar saat menghadapi Jepang, yang tampil dengan permainan cepat dan disiplin tinggi. Pertandingan tadi malam benar-benar sulit bagi kami. Jepang bermain dengan intensitas tinggi dan organisasi yang sangat baik. Kami berusaha memberikan perlawanan, tapi mereka mampu mengendalikan permainan dengan sangat efektif, ujar sang pelatih. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa fokus timnya selama ini lebih banyak tertuju pada gelar juara di Piala AFF, sehingga mereka kurang mempersiapkan diri dengan baik untuk persaingan di level Asia. Menurut Roland, mereka terlalu terobsesi untuk mendapatkan gelar juara di sana, tapi ternyata saat sudah bertanding di level Asia hasilnya tidak sesuai harapan. Tak heran, Roland menjadikan hasil ini sebagai pelajaran berharga bagi mereka untuk menghadapi tim kuat lainnya. Kedepannya, Vietnam juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh agar bisa bersaing lebih baik di ajang internasional. Di sisi lain, timnas Vietnam masih memiliki jadwal pertandingan berikutnya di Piala Asia U17, di mana mereka akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab U17. Laga ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad muda Vietnam, yang berusaha bangkit setelah hasil kurang memuaskan di pertandingan sebelumnya. Menghadapi tim sekuat Uni Emirat Arab, Vietnam diprediksi akan mengalami kesulitan. Lawan mereka dikenal memiliki kualitas permainan yang baik, terutama dalam hal penguasaan bola dan transisi cepat. Jika tidak melakukan perbaikan dari laga sebelumnya, Vietnam bisa berada dalam situasi sulit sepanjang pertandingan. Apalagi, tim muda Vietnam ini tidak berangkat dengan semangat yang bagus, terutama setelah imbang 2 kali melawan Australia dan Jepang. Sementara Uni Emirat Arab, meskipun mereka baru dibantai Jepang di pertandingan sebelumnya, sejatinya tim satu ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk sekadar mengalahkan timnas Vietnam.
Di sisi lain, timnas Indonesia baru saja mencatat kemenangan penting dengan skor 3-1 atas Yaman. Hasil ini semakin memperkuat mental para pemain Garuda menjelang laga berikutnya. Bangga, Greg Nwokolo berterima kasih pada Shin Tae-yong yang bisa bentuk mental fisik timnas Indonesia. Ex-pemain timnas ini mengaku di zamannya mental pemain timnas lembek karena jarang dilatih. Greg Nwokolo, mantan penyerang naturalisasi timnas Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan kisah menarik tentang pengalamannya bermain bersama Garuda. Dalam sebuah wawancara di podcast bersama Valentino Simanjuntak, Greg membahas perbedaan mencolok antara mentalitas pemain di eranya dengan generasi timnas Indonesia saat ini. Pemain kelahiran Nigeria tersebut bahkan menyebut bahwa banyak pemain Indonesia di zamannya cenderung manja dan tidak memiliki ketahanan mental yang kuat. Menurut Greg, sejumlah pemain kala itu lebih sering mengeluh dan meminta perubahan, seperti mengganti pelatih atau manajemen ketika menghadapi kesulitan. Sikap ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Greg secara tersirat mengagumi pendekatan Shin Tae-yong yang dikenal tegas dan tidak kompromi terhadap pemain yang melanggar aturan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki standar tinggi dan tak ragu mencoret pemain yang dinilai tidak disiplin atau tidak memenuhi ekspektasi tanpa memandang nama besar mereka. Ketegasan Shin Tae-yong ternyata membuahkan hasil positif. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan baik dari segi peringkat FIFA maupun prestasi di lapangan. Dalam kurun waktu beberapa tahun, skuad Garuda berhasil naik 48 peringkat di ranking FIFA, dari posisi ke-170 hingga mencapai posisi terbaiknya di urutan 125 pada November 2024. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas Indonesia mencetak sejarah baru. Salah satu pencapaian besar adalah lolos ke Piala Asia 2023 setelah penantian panjang selama 17 tahun. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini mencerminkan peningkatan besar dalam kualitas permainan dan mentalitas skuad Garuda. Dengan peluang yang masih terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026, progres timnas Indonesia di era Shin Tae-yong menjadi bukti nyata bahwa ketegasan dan profesionalisme adalah kunci utama menuju kesuksesan. Greg Nwokolo pun mengakui bahwa pendekatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kuat. Melalui dedikasi dan komitmen tinggi, timnas Indonesia kini menjadi tim yang lebih kompetitif, disiplin, dan memiliki mental juara yang terus berkembang. Bikin bangga, Mirza Firjatullah pernah belajar sepak bola sampai ke Jepang dan Spanyol. Pantas saja penampilannya di timnas Indonesia bagus seperti pemain-pemain kelas dunia. Mirza Firjatullah mencuri perhatian dengan performa gemilangnya bersama timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Pemain muda berbakat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia setelah berhasil mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan awal turnamen tersebut. Salah satu momen paling menonjol adalah saat ia mencetak 2 gol untuk membawa Garuda Muda menang telak 3-0 atas Filipina pada laga kedua. Muhammad Mirza Firjatullah, nama lengkapnya, tampil selama 124 menit dalam 2 laga tersebut. Di pertandingan pertama, ia dipercaya sebagai starter dan bermain selama 79 menit. Sementara itu, di laga kedua, Mirza masuk dari bangku cadangan pada babak kedua dan langsung memberikan dampak besar dengan kontribusi golnya. Fleksibilitasnya di lapangan membuatnya bisa dimainkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang sayap kiri hingga striker, menjadikannya aset berharga bagi tim. Saat ini, Mirza memperkuat Dewa United Youth, sebuah klub yang menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Ia mulai meniti jalan di dunia sepak bola melalui Asiana Soccer School, sebuah akademi yang telah melahirkan banyak bakat muda untuk timnas Indonesia, seperti Tristan Raisa dan Daniel Alfredo. Pada tahun 2022, Mirza bergabung dengan Dewa United dan membantu tim juniornya menjuarai Elite Pro Akademi Liga 1 U14 di tahun yang sama. Prestasi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam karirnya. Selain pengalaman domestik, Mirza juga pernah mendapat kesempatan untuk menjajal sepak bola internasional.
Pada tahun 2022, ia mengikuti seleksi di Akademi CF Tecnifootball Spanyol. Setahun kemudian, ia menerima undangan untuk menjalani pelatihan di Akademi klub J-League, Cerezo Osaka. Meskipun pengalaman ini tidak berujung pada kontrak, kesempatan tersebut memberikan wawasan berharga bagi pengembangan permainannya. Di Piala AFF U16 2024, Mierza menjadi salah satu nama yang bersaing di daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 3 gol. Ia bersanding dengan dua pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Tan Binh, yang memiliki jumlah gol serupa. Selain Mierza, rekan setimnya di Timnas U16, Evandra Florasta, juga turut memanaskan persaingan dengan torehan 2 gol. Ketajaman dan kontribusi Mierza di lapangan menunjukkan bahwa ia adalah talenta muda yang patut diperhitungkan. Dengan perjalanan karir yang masih panjang, ia berpotensi menjadi salah satu pemain kunci di masa depan sepak bola Indonesia. Mantap, proses naturalisasi Rian Flamingo akan segera dikebut sebelum kualifikasi Piala Dunia. PSSI dikabarkan segera berangkat ke Belanda untuk datangkan pemain yang pernah cetak gol di Liga Champions ini. Rian Flamingo, pemain muda keturunan Indonesia, mencatatkan namanya di papan skor saat membela PSV Eindhoven di Liga Champions. Momen bersejarah itu terjadi pada laga melawan Girona yang berlangsung pertengahan November lalu. Pada pertandingan tersebut, PSV Eindhoven tampil dominan dan mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0. Salah satu sorotan utama adalah kontribusi Rian Flamingo, yang sukses mencetak gol pembuka bagi timnya. Gol tersebut lahir dari skema yang sangat menarik. Berawal dari lemparan ke dalam yang diarahkan ke kotak penalti, Flamingo menunjukkan kemampuannya dalam duel udara. Dengan ketenangan dan ketepatan, ia berhasil memenangkan duel melawan bek Girona dan menceploskan bola ke gawang lawan. Gol itu langsung mendapat sorotan luas, termasuk dari akun Instagram resmi Liga Champions yang mengunggah proses terjadinya gol tersebut. Hal ini tak hanya menegaskan kualitas Flamingo sebagai pemain muda berbakat, tetapi juga membuktikan perannya yang semakin vital bagi PSV di level tertinggi. Penampilan cemerlang Flamingo ini tentu saja menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai membayangkan potensi kehadirannya di Timnas Indonesia mengingat latar belakang keturunannya. Performa apiknya juga disebut-sebut telah memikat perhatian PSSI, yang kabarnya sedang mempertimbangkan untuk segera memproses naturalisasi Flamingo agar dapat memperkuat skuad Garuda. Rian Flamingo sendiri bukan nama asing bagi penggemar sepak bola Eropa. Pemain bertalenta ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan PSV Eindhoven. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki masa depan cerah dan potensi besar untuk menjadi salah satu pemain bertahan terbaik di Eropa. Flamingo dikenal sebagai bek yang tangguh dalam duel udara, cerdas dalam membaca permainan, dan mampu memberikan kontribusi ofensif, seperti yang ditunjukkan dalam golnya melawan Girona. Bagi PSSI, mendatangkan Flamingo ke Timnas Indonesia tentu menjadi langkah strategis. Kehadiran pemain seperti Flamingo tidak hanya memperkuat kualitas skuad, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan dalam memanfaatkan potensi pemain diaspora. Dengan peluang yang masih terbuka lebar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran Flamingo bisa menjadi tambahan yang sangat berarti untuk meningkatkan daya saing Garuda di level internasional. Kabar gembira, Mees Hilgers prediksi Timnas Indonesia bakal melaju ke Piala Dunia bersama Patrick Kluivert. Hilgers yakin pelatih Belanda ini akan sangat cocok dengan skuad Garuda yang saat ini didominasi pemain Belanda juga. Nama Mees Hilgers, bek tengah Timnas Indonesia, belakangan ini menjadi topik hangat di media sosial. Hal ini dipicu oleh komentarnya terkait pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Selain itu, sikap Mees yang tidak memberikan tanggapan di media sosial pasca pemecatan Shin Tae-yong juga memancing perhatian publik. Seperti diketahui, PSSI baru saja mengumumkan perubahan besar dengan mengganti Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Proses perkenalan Kluivert dilakukan melalui video yang diunggah PSSI di media sosial pada Rabu, 8 Januari 2025. Video tersebut langsung ramai dibanjiri komentar dari ribuan penggemar dan pemerhati sepak bola tanah air. Dari sekian banyak tanggapan, salah satu yang paling menarik perhatian datang dari Mees Hilgers.
Bek yang kini menjadi salah satu pilar utama Garuda itu memberikan komentar singkat, tetapi syarat makna, yang mencerminkan dukungannya terhadap perubahan ini. Dalam komentarnya, Mees menyampaikan optimisme dan harapan besar atas kedatangan Patrick Kluivert. Ia percaya bahwa di bawah arahan pelatih asal Belanda tersebut, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih pencapaian lebih besar, bahkan menggapai mimpi lolos ke Piala Dunia. Pernyataan Mees ini tak hanya memperlihatkan antusiasmenya terhadap masa depan tim, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam skuad Garuda. Sebagai pemain yang merumput di Eredivisie dan memiliki pengalaman bertanding di level kompetitif Eropa, Mees tentu memahami kualitas yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Nama besar Kluivert, yang pernah bersinar sebagai pemain dan memiliki rekam jejak sebagai pelatih, diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam strategi dan performa timnas Indonesia. Bagi Mees, pergantian pelatih ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Sebagai seorang profesional, ia tampak percaya bahwa kerjasama antara pemain, pelatih, dan PSSI akan menjadi kunci kesuksesan. Dengan gaya bermain yang lebih modern dan penekanan pada pengembangan taktik, Patrick Kluivert diharapkan mampu memaksimalkan potensi pemain-pemain seperti Mees untuk bersaing di panggung internasional. Komentar Mees juga menginspirasi banyak penggemar yang kini semakin optimis melihat masa depan timnas Indonesia. Harapan besar pun kembali membuncah bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan, tetapi sesuatu yang dapat diwujudkan dengan kerja keras dan komitmen bersama. Panik, media Vietnam merasa iri karena timnas Indonesia bisa gacor dan dapat banyak pemain naturalisasi berkualitas. Mereka ingin mencoba meniru sistem ini tapi tak bisa. Media Vietnam belakangan menyoroti langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang merekrut pelatih baru asal Belanda setelah memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong. Keputusan ini dianggap sebagai sinyal ambisi besar PSSI untuk membawa timnas Indonesia lebih berprestasi di panggung internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, disebut telah menyiapkan nama pengganti Shin Tae-yong yang akan diumumkan pada 11 Januari mendatang. Meski begitu, spekulasi mengenai sosok pelatih baru ini semakin ramai setelah seorang jurnalis Italia membocorkan bahwa Patrick Kluivert menjadi kandidat terkuat. Menurut media Vietnam, pemilihan Patrick Kluivert mencerminkan visi besar PSSI untuk menginternasionalisasi sepak bola Indonesia. Hal ini dinilai sangat relevan mengingat banyak pemain keturunan Indonesia yang memiliki latar belakang Belanda, seperti Jai Itzes, Martin Paes, Mees Hilgers, Sandy Walsh, Tom Haye, Shane Patinama, dan Ragnar Oratmangoen. Para pemain ini menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak program naturalisasi digencarkan. Program naturalisasi ini pun menuai pujian dari media Vietnam yang mengakui bahwa pendekatan tersebut telah membawa hasil nyata bagi sepak bola Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar adalah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan. Meski posisi ini belum sepenuhnya aman, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya dengan menyisakan 4 pertandingan krusial, termasuk laga penting melawan Arab Saudi. Keberhasilan ini semakin membuat Vietnam merasa iri, karena mereka menilai perjalanan timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong jauh lebih progresif dibandingkan dengan tim mereka sendiri. Mereka mengagumi bagaimana Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya mampu menghadirkan permainan yang kompetitif di level Asia, sekaligus menegaskan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Kini, dengan potensi hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, ekspektasi terhadap timnas Indonesia semakin tinggi. Media Vietnam memprediksi bahwa Kluivert dapat menjadi sosok yang mampu memaksimalkan potensi para pemain diaspora sekaligus melanjutkan momentum positif yang telah terbangun. Harapan besar pun disematkan agar Garuda dapat terus terbang lebih tinggi dan mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional.